Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang mustalah fi ilmi hadis. Dan kita masih pada pembahasan gharib ya, pada pembahasan hadis ahad ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas hadis mutawatir ya, pembahasan mutawatir. Sekarang kita masih melanjutkan pada pembahasan ahad ya. Dan kita sudah masuk kepada ad-dhabitus sabi' ya, ad-dhabitu as-sabi'. Kita masuk kepada pembahasan ad-dhabitus sabi', yaitu yang qasimul gharibu ila gharibi mutlaqin ya, ila gharibin mutlaqin wa huwa man farada bihi rawi sanadan wa matnan. Jadi ahad itu terbagi menjadi 3. Hadis ahad ya. Hadis dari banyaknya rawi itu terbagi menjadi 2 dalam garis besar. Mutawatir wa ahad. Mutawatir banyak sekali ya. Yang sahih tidak ada batasan perawinya berapa ya. 4, 5, 6 ya, dan seterusnya, bahkan ada yang sampai 70. Kemudian yang berikutnya adalah ahad. Ahad itu ya secara bahasa 1 ya. Tapi ahad ini terbagi lagi menjadi 3. Yang sudah kita pelajari adalah masyhur, aziz, dan gharib ya. Kemudian pembahasan lebih didetailkan lagi tentang gharib ya, karena pembahasannya ada pembahasan lagi lebih dalam lagi gitu. Kalau masyhur sudah kita sebutkan sebelumnya, terbagi menjadi 2. Masyhur ya secara bahasa ya, memang dia hadisnya dikenal gitu. Imma dia itu sahih atau dhaif. Sebagaimana dikenal oleh ahli-ahli tertentu, atau mungkin dikenal secara orang-orang umum. Misalnya hadis yang dikenal oleh banyak orang ya, ammah secara umum, meskipun dia itu hadisnya dhaif ya. Misalnya hadis ikhtilafu ummati rahmah ya, ikhtilafu ummati rahmah. Dan ini hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Kemudian hadis hubbul watan minal iman ya. Kemudian ini juga hadis tidak ada asalnya, tapi dalam pandangan masyarakat ini hadis gitu. Dan ini sangat terkenal. Dan ini sering dibawakan oleh para penceramah-penceramah. Nah, ini masyhur namanya. Tapi masyhur bukan dalam istilah yang ahad ini, tapi masyhur dalam istilah yang satunya lagi, yaitu dalam pandangan umum kebanyakan orang ya. Ada juga memang yang sahih, yang memang masyhur, misalnya sebagaimana hadis riwayat Muslim ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili ya. Ini sangat masyhur sekali. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ini riwayat Muslim. Adapun tadi ya, hadis-hadisnya masyhur tapi tidak sahih. Misalnya ikhtilafu ummati rahmah ya, perbedaan perselisihan di antara umatku ini rahmat. Ya, inilah aslalahu. Hadis yang lain misalnya, tidak sama-sama la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya, tentunya jelas tidak sahih ya kalau tidak ada asal usulnya. Hubbul watan minal iman, cinta negara bagian dari iman. Ya. Kemudian hadis-hadis yang lain ya, misalnya al-ajalatu minasyaitan ya. Dan ini hadis hasan ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian masyhur dalam pandangan istilah ahli hadis ya, yaitu dia adalah salah satu dari bagian hadis ahad ya. Seperti contohnya man ata al-jum'ah ya,
Man ata al-jum'ah falyagtasil. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu gitu. Ya. Dan ini hadisnya sahih, ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Kemudian hadis masyhur di antaranya adalah sebagaimana sudah kita sebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, ya, ilmu itu secara langsung, akan tapi ya yantazi'u al-ilm biqabdil ulama, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, dan sekarang sudah nyata terjadi, ya. Para ulama banyak diwafatkan, para asatid kita, orang-orang alim banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Allah sedikit demi sedikit mengangkat ilmu, yaitu dengan diwafatkannya para ahli ilmu. Dan menurut istilah, ya, masyhur adalah marwahu fi kulli tabaqatin min tabaqatihi salasatun fa aktsar wa lam yablugh, ya, hadda at-tawatur. Dan masyhur ini, ya, di setiap tabaqah yang meriwayatkan hadis tersebut itu 3 orang, ya, atau lebih. 3 orang atau lebih, akan tetapi, ya, tidak sampai derajat mutawatir. Jadi masyhur ini dekat dengan mutawatir, ya. Jadi di bawah sedikit tingkatan mutawatir masyhur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aziz, ya. Aziz adalah wa huwa ma rawahu sunani fi kulli tabaqatin min tabaqatihi. Ya, di sebagian perkataan para ulama paling banyak 3 gitu. Nah, itu aziz. Kenapa dikatakan aziz, ya? Karena memang jarang ditemui, ya. Hadis-hadis yang seperti ini jarang ditemui aziz ini. Atau istilah lainnya memang ya, atau qawi, ya. Kenapa qawi? Karena datangnya periwayatan dari jalan yang lain, ya. Makanya disebut aziz, ya. Qawi, ya. Misal hadis aziz la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ya. Ini tidaklah sahih hadis ini dari Nabi Muhammad SAW kecuali dari hadis Abi Hurairah dan Anas bin Malik. Lihat, 2 orang, ya, 2 orang, Abi Hurairah dan Anas bin Malik. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW paling dicintai daripada bapaknya sendiri, daripada anaknya sendiri, daripada semua manusia yang ada di bumi ini. Ya. Nah, barulah kemudian pembahasan gharib, ya. Gharib wa huwa man farada bi riwayatihi rawin wahidin. Ya, yaitu, ya, rawin wahidun yaitu dia menyendiri, ya, perawinya dia sendiri saja, ya, walau fi tabaqatin min tabaqatihi, walaupun di dalam tabaqat, meskipun misalnya ada 3 tabaqat, ya, ada tiga tabaqat. Ini misalnya ada 3 yang meriwayatkan, yang kemudian bawahnya ada 1, bawahnya lagi ada 3 misalnya, maka tetap ini namanya gharib, ya. Ini namanya gharib. Gharib secara lughatan adalah al-munfarid, yaitu bersendiri. Nah, sendirian lah, ya. Au al-ba'id an aqaribihi, jauh dari teman-temannya gitu. Kemudian secara istilah, ya, seperti kita sebutkan tadi, ya. Wal gharib wal farad, ya, itu maknanya satu, bimakna wahid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, baru pembahasan gharib ini diperinci lagi pada al-dhabit as-sabi ini. Yang qasimul gharibu ila gharibin mutlaq, yaitu gharib mutlak itu man farada bihi rawi sanadan wa matna, yaitu rawi menyendiri secara sanad dan secara matan, ya. Apa yang dimaksud, ya? Ya, yaitu alla yurwa, ya,
matnul hadis illa bi isnadin wahid. Jadi matan hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali hanya oleh satu orang, sanadnya satu, ya. Yatafarradu bihi ahadur ruwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salah satu perawi itu bersendirian dia meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana hadzal mutafarrad ya au mutafarrid sahabiyan. Ya. Baik itu dia bersendiri dari kalangan sahabat au tabi'iyyan atau dari kalangan tabi'in yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Ya. Au kana man dunahu au man kana duna at-tabi'in atau dari tabi'ut tabi'in. Ya. Contoh hadis gharib. Contoh hadis gharib yang sangat terkenal, masyhur. Ya, masyhur terkenal bukan secara makna ini ya yang kita bahas, tapi terkenal. Kita sudah mengetahui semua hadis ini. Hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah hadis gharib. Tidaklah hadis ini diriwayatkan oleh kecuali satu orang. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqad tafarrada bi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab. Itu namanya gharib. Ya. Falam yasih illa min tariqihi. Tidaklah sahih hadis ini kecuali dari tariknya, dari jalannya atau dari sanadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian tafarrada bihi an Umar, kemudian diriwayatkan setelahnya yaitu Alqamah Ibnu Waqqas Al-Laitsi. Kemudian dari Alqamah diriwayatkan lagi oleh Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi diriwayatkan lagi secara sendirian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Jadi sanad satu. Ya. Kemudian hadis yang lain yang gharib. Ya, dan ini hadis yang luar biasa, memiliki faedah yang besar bagi kita, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimatani khafifatani, ya, dua kalimat yang ringan. Alal lisan, ya, ringannya di lisan. Sakilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala Ar-Rahman, ya. Jadi kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, yaitu maha suci Allah tabaraka wa taala, ya, dan segala puji hanya untuk Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci lagi azim, ya, dan maha besar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini luar biasa, ya. Waqad tafarrada bi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Tidaklah meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Hurairah. Ya. Kemudian Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah setelahnya lagi diriwayatkan oleh satu orang lagi, ya, yaitu Umarah ibn al-Qaqqa. Habis itu setelahnya diriwayatkan dari Umar bin al-Qaqqa Muhammad ibni Fudail, ya. Jadi ini hadis gharib, ya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya pembahasannya gharibin nisbi. Apa gharibin nisbi? Wa huwa ma kana ghariban bi'tibari riwayatin muayyanatin wa in kana masyhuran bi'tibari riwayatin ukhra. Ya, wa bayanuhu fi dhabit at-tali. Ya, jadi gharib mutlak sudah jelas, ya. Jadi memang satu yang meriwayatkan. Dari tobaqah ke tobaqah yang lain itu satu. Adapun gharib nisbi, ya, ini pembahasan pada dhabit setelahnya, ya, yaitu ad-dhabit ats-tsamin. Ad-dhabit ats-tsamin. Yaitu dia gharib, ya, bi'tibari riwayatin muayyanah, ya, dari sisi riwayat, ya, tertentu, wa ikana masyhuran, walaupun riwayat tersebut dikenal, ya, bi'tibari riwayatin ukhra, ya, dengan riwayat-riwayat yang lain, gitu. Nah, tanqasimul gharabatu an-nisbiyatu ila thalathati aqsamin, yaitu terbagi gharib nisbi ini
menjadi tiga macam. Ya. Gharibin bi'tibari rawin muayyanin, yaitu riwayat perawi tertentu. Ya. Kemudian gharib bi'tibari berdasarkan halir rawi, keadaan rawi. Yang pertama tadi rawinya, ya, rawi tertentu. Kemudian yang kedua halir rawi, keadaan rawi. Gharibin bi'tibari ahli baladin muayyinin, ya, yaitu ahli balad. Siapa namanya? Orang tempatan gitu. Apa maksud yang dimaksud? Ya, fayakunul hadis ghariban min riwayati fulan. Ya. Kemudian wa nafsul hadis masyhur min riwayatin akhar. Ya. Misal hadis yurwa min tariq Malik an Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah. Ya, lihat. Wa yatafarradu bihi Malik bihadzal isnad. Ya. Waqad yakunu hadzal hadis, ya, nafsuhu masyhuran an Qatadah mathalan farawahu anhu aktsar min wahidin an Sa'id, ya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma min tariq Zuhri, ya, falam yarwihi illa Malik, ya, fa yuqalu tafarrada bihi Malik an Zuhri. Jadi dia ini punya beberapa jalur gitu. Tapi yang Malik ini cuma dia aja yang meriwayatkan. Jalur Zuhri misalnya, hanya Malik ini saja yang meriwayatkan, meskipun ada di sana nanti jalur lain gitu. Ya, ini yang dimaksud perawi tertentu gitu. Perawi tertentu di sini yaitu Malik. Nah, kasih contoh, misal hadis dzakarahu at-Tirmidzi fil Ilal. Ya, jadi Imam Tirmidzi itu punya kitab Al-Ilal, ya. Beliau menyebutkan an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a, ya, wal mu'min ya'kulu fi ma'in wahid, ya. Ini tentang sebuah hadis, ya. Qala Hafidz Ibnu Rajab fa hadzal matnu ma'ruf an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin mutaaddidah. Jadi hadis ini, ya, al-kafir ya'kulu fi sab'ati am'a ini terkenal di sini dari berbagai macam jalur. Waqad kharrajahu fi sahihaini min hadits Abi Hurairah. Dan ini juga dikeluarkan oleh di dalam sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, dari jalur Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Kemudian wa min hadis Ibnu Umar, dari hadis dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa amma hadis Abi Musa al-Asy'ari hadza fa kharajahu Muslim an Abi Quraib, ya. Jadi kalau dari jalan Abu Musa al-Asy'ari ini, maka dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Quraib, ya. Waqad istaghrabahu ghairu wahidin min hadzal wajh, ya, wa dzakaru anna Abu Quraib tafarrada bihi minhum al-Bukhari wa Abu Zur'ah. Kemudian Al-Imam Bukhari, Abu Zur'ah yang menyebutkan bahwasanya Abu Quraib ini dia menyendiri, ya, di dalam riwayatnya. Maka dari jalur ini, ya, maka dia gharib. Ya, adapun jalur yang lain bisa jadi tidak. Nah, jadi gharib perawi-perawi tertentu. Yang tadi itu Malik, yang ini tadi Abu Quraib dan lain sebagainya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian gharib bi'tibari halir rawi, yaitu gharib berdasarkan apa? Keadaan rawi. Ai min kaunihi thiqah au ghairi thiqah, yaitu dia thiqah, terpercaya atau tidak gitu. Fa yuqal mathalan hadzal hadits lam yarwihi thiqah an Zuhri illa fulan. Ya, hadis ini tidaklah diriwayatkan seseorang yang thiqah dari Zuhri kecuali apa? Kecuali fulan. Ya. Ma'anna nafsul hadis qad rawahu an Zuhri jama'ah illa annahum du'afa. Padahal yang meriwayatkan dari Zuhri itu banyak. Cuma yang thiqah itu apa? Cuma satu doang gitu. Ah, itu namanya gharib bi'tibari halir rawi. Padahal yang meriwayatkan misalnya 10 orang, tapi 9 ini du'afa. Ya. Dhaif semuanya. Entah dia itu fihi, ya,
banyaklah cacat-cacatnya ya. Adapun yang siqah ini hanya satu orang. Kemudian tentang ini contohnya Al-Qastolani membawakan contoh ma quyida bi thiqah faqadil qail fi hadis qiraatihi sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Jadi tentang hadis apa? Bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Adha dan Idul Fitri ya. Bi qafid waqtaraba, yaitu dengan membaca surat Qaf dan waqtarabatis saah ya, wa syaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar. Lam yarwihi thiqah illa Dhamrah ibni Sa'id. Tidaklah ini diriwayatkan oleh seorang yang thiqah kecuali yang thiqah itu siapa? Dhamrah ibni Sa'id. Ya, Dhamrah ibni Sa'id. Ini bisa dicek lagi di kitab-kitab para ulama ya. Yang penting kita memahami maknanya ya secara global. Adapun contoh-contohnya bisa nanti kita cek lagi di kitab-kitab yang lebih besar ya, kitab-kitab ilal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gharibin bi'tibari ahli baladin muayyanina ya, kain naqul hadzal hadis lam yarwihi illa ahlul Madinah. Misalnya hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali apa? Penduduk Madinah ya, atau penduduk Mekah atau ahli Mekah ya, atau apalagi ahlul Kufah ya, ahli Kufah, atau ahlul Basra, ahli Basra misalnya, atau ahlu Misr ya, penduduk Misr ya, wa nahwu dzalik dan yang semisal itu. Misalnya hadis Abi Zinad ya, Adil A'raj ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir. Jika kalian sujud jangan seperti apa? Robohnya unta. Yaitu apa? Tiba-tiba dak gitu ya. Tidak boleh ya. Wala yadayhi qabla rukbatayhi. Dan ini hadis menguatkan untuk mendahulukan tangan sebelum apa? Lutut ya. Meskipun dalam hadis yang lain ya, lutut dulu baru tangan ya. Ini sebenarnya khilaf ya, yang ringan ya. Akan tetapi yang memang dilarang itu sebagaimana kita onta gitu. Meskipun kita pakai tangan, tapi kalau kita tidak pelan-pelan gitu langsung jatuh saja, ataupun pakai lutut tapi langsung jatuh bruk gitu ya, sebagaimana onta, maka itu yang terlarang ya. Ini bukan berarti melarang tangan dulu atau ini dulu, tidak ya, bukan itu pembahasannya. Tapi tidak boleh kita langsung sujud itu sebagaimana onta gitu. Pada isnad kulluhu madaniyun ya. Jadi semua dari isnad ini, dari sanad ini adalah ahli Madinah, madaniyun ya. Walidzalika qalu hadhihi sunnah tafarrada bihi ahlul Madinah. Ini sunnah ini ya, tafarrada yaitu menyendiri para penduduk Madinah ya. Misal yang lain, hadis Amrah an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutir bi thalathin yusallim ya bainahunna ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu witir ya dengan 3 yusallim bainahunna, yaitu kaum salam di antara 3 itu ya. 2 rakaat kemudian salam, lanjut 1 rakaat salam ya. Qala ad-Darqutni tafarrada bi ahlu Misr an Yahya ibni Ayyub wal Laits ibni Sa'd an Yahya ibni Sa'id an Amrah. Jadi hadis ini tafarrada bi ahlu Misr ya, dari penduduk Mesir ya. Dan contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain bisa dibaca selengkapnya di Syarhun Nafis ya. Ada contoh Ahlul Basra, ada contoh Ahlul Yamamah ya, ada contoh-contoh yang lain ya, Ahlul Filistin ya, dan yang lainnya. Kemudian ad-dhabitut tasi' al-mutawatiru kulluhu maqbulun wal ahadu minhul maqbulu wa minhul mardud ya. Kalau mutawatir sepakat para ulama semua hadisnya diterima ya, sahih. Kemudian amma ahad, adapun kalau ahad ya bisa jadi dia sahih,
atau hasan, bisa jadi dia dhaif ya. Bisa jadi. Tapi kalau seandainya ahad itu makbul ya sahih maka atau hasan maka diterima dan diamalkan ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah ad-dhabitul ashir al-khabaru al-mutawatiru yufidul ilma al-qat'i. Yaitu hadis mutawatir itu yufidu ya berfaedah al-ilma al-qat'i. Ya, benar-benar apa? Qat'i ya. Ai annal khabara idza thabata tawaturuhu fa huwa yufidu al-ilm al-qat'i li sami'ihi anna hadzal kalam au hadzal fi'l au hadzal taqrir qad waqa'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu benar-benar ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ini dikatakan oleh Rasul, benar-benar ini dikerjakan oleh Rasul, benar-benar ini disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qat'i. Ya. Qala al-Khatib al-Baghdadi mengatakan famata tawatur al-khabar an qaumi hada sabiluhum yaquti ala sidqihi wa aujaba wuqu' al-ilm darurah ya. Maka kalau sudah ya tawatur ya khabarnya atau hadisnya mutawatir an qaum hada sabiluhum ya, maka ini adalah jalannya ya, kuti ala sidqihi, maka memang betul-betul benar gitu ya, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kedustaan. Wa aujaba wuqu' ala ilm darurah, maka memang harus diterima bahwasanya ini memang benar gitu. Kemudian ad-dhabitul hadi asyar idza sahha khabarul ahad kana hujjatan fil aqaid wal ahkam. Kalau mutawatir sudah tidak bisa diragukan lagi dan tentunya pasti diterima, dia jadi hujah untuk aqaid. Nah, kadang ada yang tidak mau menerima hadis ahad ini padahal dia sahih ya untuk aqaid atau ahkam ya. Maka ini keliru. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini ya, dan ini termasuk akidah ya, ini termasuk akidah bahwasanya hadis ahad menjadi hujjah di dalam perkara akidah dan hukum-hukum dalam ibadah ya. Memang ada sebagian orang yang menolak ini sehingga banyak terjadi hal-hal yang nyeleneh ya. Sebagaimana sudah sempat ya kita singgung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sudah dibantah ya, sudah selesai dibantah oleh para ulama tentang hal ini ya, bahwasanya ahad ini boleh diamalkan, boleh dijadikan hujjah. Ini jauh-jauh hari Al-Imam Al-Qayyim ya membantah orang-orang yang tidak mau berdalil, tidak mau berhujjah dengan hadis ahad ya dalam masalah akidah. Ini dibantah habis-habisan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Shawa'iq al-Mursal ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dhabit yang berapa? Sudah. Ad-dhabit al-hadi asyar. Ya, 6. Khalas. Ad-dhabit al-hadi asyar salah. Idza sahha khabar al-ahad kana hujjatan fil aqaid wal ahkam. Jadi memang hujjah ya. Tidak jadikan hujjah. Ya. Apa dalilnya tidak kita menjadikan hadis ahad itu hujjah gitu ya. Hadis Umar itu kurang ahad apa lagi ya? Qarib bahkan. Ahad di kisim yang paling bawah lagi, qarib. Tapi harus jadikan hujjah itu. Bahkan itu sudah ya talaqa al-ummah ya bil qabul ya. Jadi umat sudah menerima hadis tersebut. Baik. Khamsatil an intahatil waqt. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya.
kita insya Allah akan segera menyelesaikan kitab ini ya, mungkin beberapa pertemuan lagi ya. Sisa beberapa bab lagi Ustaz lagi. Bakia 5. Oke, insya Allah semoga 3 pertemuan lagi bisa kita selesaikan insya Allah taala. Al-sudud wal illah ya, ini sudah insya Allah mulai pembahasan tentang masalah sudud wal illah ya, tentang cacat-cacat hadis ya, tentang cacat-cacat hadis, kemudian pembahasan yang lainnya insya Allah biidznillah kita akan bahas, kita akan kupas satu persatu ya, semoga bisa bermanfaat ya, minimal kita mengetahui secara global ini maknanya ya, dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya ya, insya Allah belum bisa kita sebutkan banyak ya, karena mungkin juga keterbatasan ilmu dan ya hal yang lain ya, tapi insya Allah semoga bermanfaat ya, semoga sedikit ini bermanfaat ya. Nanti insya Allah dibahas lagi tentang masalah ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang ya, insya Allah kita sama-sama belajar ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah adalah dari kami ya, karena lemahnya ilmu, kemudian masih harus banyak belajar lagi ya. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan kita, semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.